Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 3 untuk mata kuliah termodinamika teknik kimia. Di pertemuan 3 ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan di minggu sebelumnya. Sebelum memulai perkuliahan ini, saya ingatkan kembali bahwa capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengenali dan memahami dasar-dasar termodinamika, kemudian mengembangkan konsep dasar termodinamika tersebut dalam kasus yang terkait dengan proses kimia. Nah, literatur yang digunakan untuk mata kuliah ini ada beberapa literatur yang termasuk ada di list di PowerPoint ini adalah menggunakan buku Smith, Vanes, and Abbott dengan judul Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. Saya menggunakan edisi yang terbaru, yaitu edisi 8. Selain itu juga ada buku Daubert yang judulnya Chemical Engineering Thermodynamics. Ini adalah materi yang akan kita pelajari di setiap pertemuan, dan untuk materi minggu ketiga di pertemuan hari ini adalah akan membahas tentang kapasitas panas, sistem tertutup gas ideal berupa proses reversibel dan proses tak reversibel, serta proses tertutup fluida kerja nyata. Yang pertama kita bahas adalah materi mengenai kapasitas panas. Kapasitas panas adalah sejumlah panas yang diperlukan untuk kenaikan temperatur sebesar 1 derajat dari suatu zat dan dinyatakan untuk setiap massa mol atau massa. Jadi kapasitas panas ini biasa juga dilambangkan dengan Cp. Dalam bahasa lainnya, kapasitas panas biasa disebut dengan specific heat capacity. Nah, jadinya kalau misalnya kalian membuka buku Smith-Vanes, di mana buku tersebut menggunakan istilah dalam bahasa Inggris, maka kapasitas panas ini biasa disebut dengan specific heat capacity atau CP. CP ini memiliki hubungan atau korelasi dengan kalor. Nah, hubungan antara jumlah kalor yang dipindahkan dengan kapasitas panas itu sesuai dengan persamaan 1, di mana Q sama dengan M dikali CP dikali delta T. Q adalah kalor, M adalah massa, Cp adalah kapasitas panas, dan delta T-nya adalah perubahan temperatur. Atau dituliskan dalam bentuk integrasi sehingga Q sama dengan M integral Cp dt. Di sini CP-nya batas bawahnya itu biasanya adalah suhu awal, kemudian batas atasnya adalah suhu akhir, di mana Q adalah kalor yang berpindah dan C adalah kapasitas panas dengan satuan yang sesuai. Nah, kapasitas panas ini biasa bergantung pada jalannya proses dan sering didefinisikan dengan dua simbol, di mana ada nilai kapasitas panas pada volume konstan yang disebut dengan CV dan kapasitas panas pada tekanan yang konstan yang biasa disebut dengan CP. Kapasitas panas pada volume konstan atau CV berlaku bila volume sistem itu konstan selama berlangsungnya proses. Nah, untuk menghitung CV ini biasa digunakan untuk menghitung nilai QV atau kalor perpindahan panas pada kondisi volumenya konstan. Persamaan yang bisa digunakan adalah seperti yang ada di slide berikut ini, di mana QV sama dengan dou Q dou T pada volume konstan. Jadi di sini dia dalam bentuk persamaan diferensial. Jadi perubahan Q, perubahan kalor sepanjang perubahan suhu yang diakibatkan oleh perubahan suhu pada volume konstan. Jadi ada lambang V di luar tanda kurung ini dalam bentuk subscript. Ini menunjukkan bahwa prosesnya berlangsung pada volume konstan. Sehingga untuk menghitung nilai kalor pada volume konstan, persamaannya menjadi M dikali integral CV dt, atau sama dengan M dikali CV dikali dengan delta T. Jadi kapasitas panas ini diganti
simbolnya dari yang awalnya Cp menjadi Cv, karena kapasitas panas yang di sini adalah pada kondisinya volume konstan. Pada proses dengan volume yang tetap, sistem tidak melakukan kerja atau W sama dengan 0. Maka delta U sama dengan Q, kan awalnya rumusnya delta U itu sama dengan Q plus W. Nah, karena nilai W-nya itu 0, maka delta U sama dengan Q. Sehingga pada saat proses volume konstan untuk mencari delta U bisa menggunakan persamaan Q, yaitu M kali CV dikali delta T. Nah, persamaan nomor 2, di mana Q sama dengan M kali CV kali delta T, itu hanya berlaku bila proses berlangsung dengan volumenya tetap. Jadi, keseluruhan proses dari titik awal sampai titik akhir, itu volumenya konstan, tidak mengalami perubahan. Sementara persamaan nomor 3 yang untuk mencari delta U, ini berlaku untuk sembarang proses yang volume akhir dan volume awalnya sama. Jadi kalau misalnya volume awalnya itu misalnya 5 liter, nah volume akhirnya juga tetap 5 liter, tetapi di dalam prosesnya dari awal ke akhir itu dia mengalami perubahan volume. Itu untuk persamaan 3 untuk mencari delta U masih bisa digunakan persamaannya. Tetapi kalau untuk menghitung nilai Q-nya, yang persamaan 2 itu tidak bisa digunakan untuk kondisi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang persamaan 2 itu bisa diaplikasikan jika dari awal sampai akhir sepanjang prosesnya itu volumenya selalu tetap. Kapasitas panas yang kedua adalah kapasitas pada tekanan konstan yang dilambangkan dengan Cp. Rumusnya sama dengan rumus yang di slide sebelumnya, hanya saja simbol Cp-nya, simbol Cv diganti menjadi simbol Cp. Nah, kemudian di sini ada di persamaan 4, Qp sama dengan delta Q del Q per del T pada P konstan. Jadi ada lambang P kecil di sini menunjukkan bahwa P-nya konstan pada tekanan konstan. Persamaannya juga sama, massa dikali kapasitas panas dikali dengan perubahan suhu. Di sini juga ada ada pernyataan yang sama dengan di slide sebelumnya bahwa persamaan 4 untuk mencari Q itu hanya berlaku bila prosesnya berlangsung dengan tekanan tetap sejak titik awal hingga titik akhir. Akan tetapi untuk menghitung delta H persamaan 5 itu bisa digunakan walaupun prosesnya itu mengalami perubahan tekanan, tetapi yang penting tekanan awal dan tekanan akhirnya itu nilainya sama. Nah, ini adalah skematik untuk menunjukkan proses yang terjadi pada saat kapasitas panas di tekanan konstan dan volume konstan. Untuk gambar yang pertama yang di sebelah kiri ini adalah diagram antara pressure dan volume untuk proses isometrik sistem tertutup. Isometrik di sini artinya adalah volumenya itu adalah konstan gitu. Nah, untuk ada di sini ada 3 jalur ya, ada jalur A, kemudian ada jalur B, dan ada jalur C. Nah, di sini untuk A dan B ini dia bersifat non-isometrik, sedangkan yang C ini bersifat isometrik. Nah, maksudnya di sini untuk yang namanya volume konstan itu artinya sepanjang prosesnya itu volumenya akan tetap. Jadi lihat di sini untuk yang jalur C ini kan volumenya tetap dari titik awal di titik 1 sampai ke titik 2 itu volumenya berada di titik yang sama. Sedangkan untuk yang alur yang A dan yang B, ini titik awal dan akhirnya memang sama, tetapi di sepanjang prosesnya dia mengalami perubahan. Jadi di sini volumenya tidak konstan. Tetapi persamaan untuk mencari nilai delta U-nya itu bisa digunakan gitu untuk persamaan delta U pada jalur A, B, dan C itu sama. Kenapa? Karena delta U atau energi dalam dia adalah merupakan fungsi keadaan yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, fungsi keadaan itu dia hanya melihat keadaan awal dan keadaan akhir tanpa melihat prosesnya. Sementara kalor itu merupakan
merupakan bukan persamaan keadaan, karena itu dia melihat keseluruhan prosesnya. Karena itulah nilai kalor A, B, dan C itu tidak akan sama. Begitu juga untuk proses yang isobarik. Isobar itu kan adalah yang proses tekanannya konstan. Di sini yang bersifat isobar adalah pada jalur yang C, itu adalah yang isobar. Tetapi untuk entalpi, karena entalpi itu adalah fungsi keadaan, jadi dia hanya melihat kondisi awal dan akhir, maka entalpi A, B, dan C itu nilainya sama. Tetapi untuk kalornya, nilainya akan berbeda. Nah, ini adalah contoh soalnya, di mana udara pada tekanan 1 bar dan suhu 298,15 Kelvin dikompresi menjadi 3 bar dan 298,15 Kelvin oleh dua buah proses berbeda, di mana sistemnya tertutup dan reversibel secara mekanis. Proses yang pertama adalah terjadi pendinginan pada tekanan konstan diikuti dengan pemanasan pada volume yang konstan. Kemudian proses yang B, pemanasan pada volume konstan diikuti dengan pendinginan pada tekanan yang konstan. Jadi ini berkebalikan ya antara yang proses A dan proses B. Kemudian disuruh untuk menghitung panas, kebutuhan kerja, delta U dan delta H dari udara untuk setiap jalur prosesnya. Dengan data yang diketahui bahwa kapasitas panas untuk udara dapat diasumsikan tidak bergantung pada suhu, yaitu sebesar CV-nya 20,785 dan nilai CP-nya sebesar 29.100 Joule per mol Kelvin. Diasumsikan bahwa udara merupakan gas yang tekanan volume dibagi dengan nilai T atau temperaturnya itu bernilai konstan, terlepas dari perubahan yang dialami pada proses A dan B. Pada suhu 298,15 Kelvin dan tekanan 1 bar, volume molar udara adalah sebesar 0,02479 meter pangkat 3 per mol. Jadi diketahui volume molarnya. Nah, jadi di sini tadi diketahui bahwa ini ada yang ini ya keliru ya, sebentar. Di sini nilai CP-nya 29,100. Jadi kalau di buku Smith-Van Ness, karena dia menggunakan bahasa Inggris, maka di sana tanda titik itu menunjukkan koma. Jadi di sini tadi nilai CV-nya adalah 20,785 dan nilai CP sama dengan 29,100 Joule per mol Kelvin. Nah, langkah yang pertama, kita tentukan dulu nilai volume 2-nya. Dalam setiap kasus, biasanya kita jika tidak diketahui molnya, maka bisa diasumsikan atau dibasiskan bahwa mol udaranya itu adalah sebesar 1 mol yang terkandung dalam suatu piston imajiner yang diatur dalam bentuk silinder. Jadi dibayangkan bahwa udaranya ini ada di dalam suatu silinder sebanyak ada 1 mol udara. Kemudian karena prosesnya secara mechanically reversible, maka piston dibayangkan bergerak dalam silinder tanpa gesekan. Nah, volume 2-nya bisa dihitung dengan persamaan berikut ini, di mana ini rumus awalnya kan V1 per V2 sama dengan P1 per P2, sehingga V2-nya sama dengan V1 dikali P1 per P2.
Di sini koreksi ya. Jadi maksudnya rumus awalnya di sini untuk mencari persamaan ini adalah P1 per P2 sama dengan V2 per V1 karena volume dan tekanan itu dia berkebalikan, tidak linier, sehingga untuk mencari V2 sama dengan P1 per P2 dikali V1. Nah, selanjutnya, karena kita sudah mengetahui tadi volumenya, tetapi volumenya itu kan dalam bentuk satuannya itu adalah ini kan, dalam bentuk volume molar. Jadi bukan volume biasa, tetapi dalam bentuk volume molar. Nah, volume molar ini kan satuannya meter pangkat 3 per mol. Tetapi kan tadi kita basiskan bahwa mol udaranya itu adalah 1 mol. Jadi volume molar ini kita konversi ke volume dengan cara mengalihkan volume molar dengan mol dari udara tersebut. Jadi 0,02479 meter pangkat 3 per mol dikali dengan 1 mol, kan molnya hilang, dicoret. Jadi sisa 0,02479 meter pangkat 3. Nilai itu kemudian diambil sebagai volume 1. Nah, P1-nya sudah ada diketahui di soal, tadi 1 bar, kemudian P2-nya adalah 3 bar, sehingga didapatkan volume 2 sebesar 0,008263 meter pangkat 3. Kemudian kita masuk ke case-nya. Di sini untuk yang A, prosesnya adalah pendinginan pada tekanan konstan diikuti dengan pemanasan pada volume konstan. Yang pertama kita hitung adalah proses tahap 1 dulu, yaitu pendinginan pada tekanan konstan. Nah, di sini kita tahu karena prosesnya pendinginan berarti ada perubahan suhu di sini. Tetapi tekanannya konstan, P-nya konstan. Nah, selama langkah pertama jalur ini, udara didinginkan pada tekanan konstan. Tekanannya tetap 1 bar, sampai volume akhirnya 0,008263 meter pangkat 3 tercapai. Suhu udara di akhir langkah pendinginan ini adalah T2 atau T-aksennya bisa dihitung dengan T2 sama dengan T1 dikali V2 per V1. Sehingga T1-nya dimasukkan 298,15 Kelvin, kemudian V2-nya dimasukkan yang tadi di sini kita sudah hitung, kemudian V1-nya dari soal tadi ya didapatkan suhunya adalah 99,38 Kelvin. Jadi step yang pertama, kita hitung dulu volume akhirnya. Kalau misalnya tekanannya dirubah dari 1 bar menjadi 3 bar pada suhu yang sama, volume 2-nya berapa gitu. Tetapi dengan proses yang pertama ini, dia maunya dilakukan pendinginan. Jadi kita harus tahu berapa sih volumenya, berapa sih suhunya, suhu 2-nya, suhu akhirnya. Kalau kita ingin volumenya mencapai volume 2 yang tadi sudah kita hitung di atas, tetapi tekanannya konstan, jadi tetap 1 bar. Dari sini, dari perhitungan, kita tahu bahwa pendinginannya harus dilakukan hingga mencapai suhu 99,38 Kelvin. Nah, setelah itu kita bisa menghitung nilai Q, W, dan delta U. Untuk menghitung nilai Q itu kan sama dengan delta H pada tekanan konstan. Pada tekanan konstan itu Q sama dengan delta H atau sama dengan CP dikali delta T. Di sini tinggal dimasukkan aja nilai CP-nya yang tadi sudah diketahui dari soal sebesar 29,100. Ini kan saya screenshot langsung dari buku Smith-Vaness ya. Jadi di sini titik ini berfungsi sebagai koma karena dia dalam satuan British. Jadi 29,100 dikali dengan maksud saya di sini dalam satuan internasional, bukan dalam satuan British ya, dikoreksi. Jadi dalam satuan internasional. Jadi di sini 29,100 dikali dengan 99,38. Ini adalah T2-nya, kemudian dikurang dengan T1. T1-nya kan 298,15 Kelvin. Nah, di sini dapat nilai Q-nya. Kemudian kita hitung nilai W. Untuk menghitung W, kan rumusnya W itu sama dengan integral PdV, atau sama dengan min P dikali dengan delta V.
Nah, di sini kita masukkan aja nilai P-nya, kemudian dikali dengan volumenya. Tekanannya, karena awalnya di soal itu yang kita ketahui tekanannya dalam satuan bar. Nah, di sini kita konversi menjadi satuannya PA. Kenapa harus dikonversi dengan PA? Karena volumenya dalam satuan meter pangkat 3. Nanti satuan Pascal dikali dengan meter pangkat 3 itu hasilnya bisa dikonversi menjadi joule, sehingga satuan W-nya itu sama gitu, yaitu joule. Kalau di sini satuannya tetap bar, nanti dikali dengan meter pangkat 3, dia persamaan akhirnya tidak bisa, bukan joule jadinya, harus dikonversi lagi. Jadi ini harus dikonversi dulu jadi Pascal. Nah, kemudian menghitung delta U. Delta U ini bisa dihitung dengan persamaan delta U sama dengan delta H min delta PV. Ini ada di bab 2, di chapter 2, yang kita sudah pelajari minggu lalu. Sehingga delta H sama dengan min P dikali delta V sama dengan minus 5784 Joule. Karena tadi di sini dapat dari sini Q sama dengan delta H, jadi di sini nilai minus 5784 dimasukkan sebagai angka dari delta H, ditambah dengan min P kali delta V dapat dari ini, persamaan untuk menghitung W. Dapatlah nilai delta U-nya sama dengan minus 4131 Joule. Ini baru step yang pendinginan pada tekanan konstan. Kemudian kita lanjut ke pemanasan pada volume konstan. Langkah kedua adalah volumenya konstan. Nah, volumenya tetap di volume yang tadi, volume 2 yang kita dapatkan dari step pertama. Akan tetapi di sini dilakukan proses pemanasan, karena kan suhunya tadi turun ke 99,38 Kelvin. Sementara kita ingin proses akhirnya itu tekanannya berubah jadi 3 bar dan suhunya itu tetap 298,15 Kelvin. Jadi di sini dilakukan perhitungan gitu ya untuk pemanasan pada volume konstan. Karena volumenya konstan, maka yang delta U itu bisa dihitung dengan menyamakan persamaannya dengan Q. Jadi delta U sama dengan Q sama dengan CV kali delta T. Ini ada di rumus di slide awal tadi. Kemudian dimasukkan nilai CV-nya, ini dari soal, dan dimasukkan nilai delta T. Nah, delta T-nya ini selalu kondisi akhir dikurang kondisi awal, jadi T2 min T1. T2-nya 298,15, karena di soal itu diminta keadaan akhirnya adalah 200, tetap suhunya 298,15. T1-nya adalah 99,38 dari ini tadi, dari step yang pertama, karena di step pertama tadi kan terjadi penurunan suhu. Dapatlah nilai delta U-nya. Kemudian untuk menghitung nilai W-nya itu sama dengan 0, karena dia terjadi pada volume konstan, jadi W-nya sama dengan 0. Kemudian untuk menghitung delta H, itu harus menggunakan persamaan di chapter 2 buku Smith juga, di equation 2.10, kalau di edisi 8, kalau di edisi 7 itu kalau nggak salah di equation 2.11. Nah, delta H sama dengan delta U plus delta P kali V. Nah, untuk menghitung delta P kali V ini, kita pakai ini nih, persamaannya ini. V dikali delta P sama dengan volumenya tadi udah dapat dari step yang pertama itu sebesar 0,008263 dikali dengan delta P. Ini delta ya, perubahan P. P-nya itu kan berubah dari 1 bar ke 3 bar kan. Karena delta P itu sama dengan P2 min P1, maka delta P-nya menjadi 3 kali 10 pangkat 5 PA dikurang 1 kali 10 pangkat 5 PA menjadi 2 kali 10 pangkat 5 PA. Tadi di soalnya kan dari bar dikonversi menjadi PA. Makanya jadi dikali 10 pangkat 5 karena ada konversinya dari bar ke Pascal. Dapatlah nilai 1653 Joule. Nah, bedanya dengan step yang pertama tadi, di step 2 ini yang berubah adalah tekanannya, jadi delta P. Kalau di step awal tadi yang berubah adalah volumenya, itu delta V. Sudah, setelah itu kita di sini sudah dapat nilai delta U dan delta H, nilai W-nya juga dapat sama dengan 0.
Kemudian kita lanjut ke perhitungan overall proses untuk kondisi yang A. Di sini Q-nya kita jumlahkan, Q pada step 1 dan step 2 nilainya sebesar minus 1653 Joule. Kemudian untuk W-nya, tadi di step 1 itu dapat 1653, di step 2 itu W-nya sama dengan 0, karena pada kondisi volume konstan, jadi nilai W-nya sama dengan 1653 Joule. Delta U-nya kalau dijumlahkan hasilnya 0 dan delta H-nya dijumlahkan hasilnya 0. Sehingga terbukti untuk keseluruhan proses didapatkan nilai delta U sama dengan Q plus W. Jadi kalau kalian jumlahkan nilai Q-nya minus 1653 Joule ditambah dengan W 1653 Joule, maka hasilnya delta U-nya sama dengan 0. Jadi sama dengan hasil perhitungan delta U-nya. Nah, di sini juga nilai delta U dan delta H yang sama dengan 0 ini menunjukkan bahwa delta U dan delta H itu adalah dia merupakan besaran atau fungsi dari keadaan. Jadi dia cuma lihat kondisi awal dan akhir. Jadi dari step tadi pendinginan pada tekanan konstan dan pemanasan pada volume konstan, itu bisa terlihat bahwa nilai delta U-nya itu sama dengan 0. Jadi nggak ada perubahan delta U dan delta H karena dia kembali ke posisi semula. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang B. Bagaimana jika prosesnya itu terjadi pada pemanasan pada volume konstan diikuti dengan pendinginan pada tekanan konstan? Untuk pemanasan pada volume konstan, di sini volumenya kan tetap. Yang berubah adalah T-nya, maka kita bisa hitung nilai T2 dengan persamaan berikut. T2 atau T aksen sama dengan T1 kali P2 per P1. Sama dengan 298,15 dikali 3 per 1, suhunya menjadi 894,45 Kelvin. Karena first step-nya ini konstan volume, maka W-nya sama dengan 0. Kita hitung nilai Q, kemudian menghitung delta H, ini sama seperti tadi di pertanyaan yang poin A, rumus yang digunakan juga sama, cuma angkanya saja yang berbeda, karena di sini yang delta T-nya, T2-nya adalah yang 894, sementara T1-nya yang 298,15. Langkah yang kedua adalah pada kondisi pendinginan pada tekanan konstan. Karena tekanannya konstan, pada step yang sebelumnya itu kan dia pressure-nya itu di 3 bar ya. Ini kan naik nih dari P1-nya 1 bar, terus P2-nya 3 bar. Jadi untuk masuk ke langkah selanjutnya ini tekanannya ya dalam tekanan 3 bar. Di sini kita tinggal masukin aja rumusnya Q sama dengan delta H, CP-nya dimasukkan, dan delta T-nya dimasukkan. Nah, delta T-nya ini karena dia pendinginan, tadi dari suhu 894, kemudian didinginkan ke kondisi semula yaitu 298,15. Jadi di sini delta T-nya T2 min T1-nya jadinya 298 dikurang 894. Dia dapat nilai Q-nya. W-nya sama dihitung seperti di poin A, kemudian delta U-nya juga dihitung. Kemudian kita hitung overall prosesnya, jadi two steps ini dikombine, dua stepnya dikombine, dijumlahkan nilai Q, nilai W, kemudian nilai delta U dan delta H. Nah ini sama seperti poin A tadi, delta U dan delta H-nya nilainya juga 0, kemudian Q plus W kalau dijumlahkan, jadi delta U sama dengan Q plus W, kalau dijumlahkan itu nilainya 0, jadi sama. Delta U yang dihitung dari Q plus W dan delta U yang dihitung dari persamaan delta H min delta PV dan dijumlahkan dengan delta U dari step yang pemanasan pada volume konstan, itu nilainya sama-sama 0. Nah, ini adalah diagram skematik untuk volume dan pressure dan temperatur untuk contoh soal ini, di mana di sini ada initial state dan ada final state-nya. Jadi ini untuk pad yang A, ini yang B. Kan tadi ada dua kondisi kan, ada kondisi poin A dan kondisi poin B. Nah, ini untuk kondisi poin A di mana dia terjadi tadi ada proses pada volumenya konstan ya. Kalau nggak salah di poin A itu
terjadi pendinginan pada tekanan konstan. Pendinginan pada tekanan konstan diikuti dengan pemanasan pada volume konstan. Jadi di sini bisa dilihat untuk poin yang A, initial stage-nya di titik ini, kemudian terjadi pendinginan pada tekanan konstan. Jadi tekanannya tetap di sini pada initial stage, kemudian ke sini tekanannya tetap di 1 bar. Jadi di situ namanya tekanannya konstan. Kemudian diikuti dengan pemanasan pada konstan volume. Lanjut ke sini, di sini terjadi perubahan tekanan, tetapi volumenya konstan. Nilainya di sini kan titiknya tetap sama, jadi volumenya konstan. Sedangkan bagian proses yang poin B di situ prosesnya adalah pemanasan pada konstan volume. Jadi di sini volumenya konstan dan diikuti dengan pendinginan pada konstan pressure. Nah, di sini tekanannya juga konstan di 3 bar. Sedangkan kalau kita gambarkan pada grafik perhubungan antara temperatur dan tekanan, maka skematiknya akan seperti ini. Untuk yang A, initial stage-nya tadi suhunya 298,15, kemudian dia terjadi pendinginan pada constant pressure, jadi pressure-nya tetap 1 bar, kemudian terjadi penurunan suhu sebesar menjadi 99,38 Kelvin kalau nggak salah. Kemudian setelah itu untuk bagian yang B, poin yang B itu terjadi pemanasan pada konstan volume. Di sini volumenya tetap, tapi pressure kan berubah tadi. Nah, di sini tadi terjadi pemanasan suhunya dari ini yang untuk bagian B yang di atas ya gambarnya. Jadi tadi dari 298,15 Kelvin, kemudian terjadi pemanasan sampai suhunya sekitar 894 sekian Kelvin gitu ya. Nah, nanti di sini kemudian step keduanya adalah pendinginan pada constant pressure. Jadi terjadi proses pendinginan, penurunan suhu dari 894 ke final state-nya 298,15 Kelvin. Nah, ini terjadi pada constant pressure. Makanya di sini sumbu X-nya tetap di 3 bar. Tuh, ini gambar diagram skematiknya. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan soal kemudian disuruh menggambarkan hubungan antara pressure dan volume atau pressure dan temperaturnya berdasarkan jalur atau proses yang ada di soal tersebut, kalian harus bisa menggambarkannya seperti contoh yang ada di soal ini. Kemudian yang namanya kapasitas panas itu tidak terlepas dari dua ungkapan yang ada di sini, yaitu panas laten dan panas sensibel. Panas laten adalah panas yang diperlukan untuk merubah fase atau wujud benda, tetapi temperaturnya tetap. Jadi panas laten itu biasa dihitung dengan persamaan Q sama dengan M dikali lambda, di mana lambda itu sama dengan HV min HL, jadi dari entalpinya. Nah, panas laten ini biasa suhunya itu tetap, misalnya suhunya tetap 100 derajat Celcius, tetapi ada terjadi perubahan fasa dari fase uap ke fase liquid, contohnya. Kemudian yang kedua adalah panas sensibel. Nah, panas ini menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan temperatur, tetapi fasenya tidak berubah. Nah, panas sensibel inilah yang dihitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali Cp dikali delta T, atau Q sama dengan M dikali Cv dikali delta T, tergantung prosesnya itu yang konstan adalah volumenya atau pressure-nya. Nah, untuk menghitung nilai Cp, itu bisa dihitung juga dengan menggunakan jika di soal itu kalian tidak diketahui nilai CP-nya, maka kalian bisa menghitung dengan menggunakan persamaan ini. CP per R sama dengan A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat min 2. Dan ini tuh bisa dicari nilai A, B, C, dan D-nya itu di buku Smith-Van Ness pada appendix C. Jadi kalian bisa menghitung nilai CP per R-nya, di mana untuk T-nya ini dimasukkan nilai temperaturnya. Kalian mau hitung nilai CP pada suhu berapa. Nah, di situ dimasukkan nilai T-nya. Ingat, T-nya itu adalah dalam satuan Kelvin. Jadi kalian buka buku Smith-Van Ness kalian, buka appendix C, tabel C1, di situ ada tabel C1, tabel C2. Untuk tabel C1 itu khusus heat capacity of gas in the ideal gas state. Jadi ini untuk
fasenya gas. Kemudian ada tabel berikutnya di sebelah tabel C2, kalau tidak salah itu adalah heat capacity untuk yang fasenya solid. Nah, di sini kalian lihat di atas ini ada equation-nya. Jadi CPIG per R sama dengan A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat min 2. Untuk suhu dalam satuan Kelvin. Jadi kalau di soal suhunya masih Celsius, itu harus dikonversi dulu ke Kelvin. Nah, nilai A, B, C, dan D ini berbeda-beda tergantung dari senyawanya. Senyawanya apa? Contohnya kita ambil di sini senyawa metan. Metan atau CH4. Di sini nilai A-nya sebesar 1,7, nilai B-nya 9,081, nilai C-nya minus 2,164, nilai D-nya nggak ada. Karena nilai D-nya ini tidak ada, maka kalau misalnya kalian menghitung di sini di persamaan ini, maka nilai DT pangkat min 2-nya ini sama dengan 0. Nah, untuk membaca data di tabel ini, kalian jangan sampai salah. Untuk nilai A ini ya sesuai dengan angka yang di tabel. Tapi untuk nilai B, C, dan D itu diperhatikan bahwa di atas tabel itu ada angka 10 pangkat 3, kemudian ada 10 pangkat 6, dan 10 pangkat min 5. Nah, misalnya data konstanta B untuk metan, maka nilainya adalah 9,081 dikali 10 pangkat minus 3. Jadi jadinya kalau di sini ya positif, di angkanya nanti jadinya minus nilai konstanta B-nya. Jadi 9,081 dikali 10 pangkat min 3. Kalau yang C, jadinya minus 2,164 kali 10 pangkat min 6. Jadi negatif dia. Kalau yang D ini misalnya di sini ada angkanya misalnya ya, misalnya 3 di sini angkanya, maka jadinya 3 kali 10 pangkat 5. Jadi yang awalnya negatif jadinya positif. Tuh, cara membaca konstanta A, B, C, dan D pada appendix C1 buku Smith-Vaness. Nah, kemudian jangan lupa karena di buku Smith-Vaness ini kalau misalnya ada titik itu jangan kalian anggap itu ribuan, tapi itu adalah koma ya. Nah, sifat gas ideal untuk CP itu sama dengan CV plus R, di mana untuk gas ideal beratom 1, kalian bisa menghubungkan atau mengkorelasikan antara CP dan CV. CV itu sama dengan 3/2R, dan CP sama dengan 5/2R. Sedangkan untuk gas ideal beratom 2 bisa dihitung dengan CV sama dengan 5/2R, dan CP sama dengan 7/2R. Untuk nilai R sendiri, kalian biasanya juga sudah hafal kan nilainya, tetapi kalau kalian lupa, itu bisa dicek di appendix 2 buku Smith-Vaness di tabel A2, di situ ada nilai untuk universal gas konstanta. Jadi di situ ada nilai R dengan berbagai satuan, dari satuannya Joule per mol Kelvin, kemudian ada sentimeter pangkat 3 bar per mol Kelvin, dan seterusnya hingga yang pakai satuan British juga ada. Jadi kalau kalian lupa dan kalian nggak hafal, kalian bisa cek di tabel A2 appendix A buku Smith-Vaness. Nah, ini adalah diagram antara pressure dan temperatur untuk substansi murni atau pure substance. Di sini bisa dilihat hubungan antara pressure dan temperatur. Di sini ada yang namanya PC atau critical pressure dan ada critical temperature. Nanti kita akan bahas lebih jelas di pertemuan ke 5, 6, 7, dan 8 tentang equation of states. Pada PT diagram ini, kita di sini terdiri dari beberapa region. Di situ ada solid region, kemudian ada liquid, dan ada fluid region, dan juga ada gas region. Di titik pertama ini adalah sublimation curve. Jadi ini kurva sublimasi, di mana terbentuk kesetimbangan antara solid dan uap, antara padatan dan uap. Kemudian di titik ini terjadi kurva fusion disebutnya, di mana terjadi kesetimbangan antara solid dan liquid. Kemudian ini adalah kurva penguapan atau vaporization curve. Di sini terjadi kesetimbangan antara liquid dan vapor. Kemudian ada yang namanya triple point, di mana di sini terjadi kesetimbangan antara 3 fasa.
dan ada juga yang namanya critical point. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sistem tertutup gas ideal untuk proses yang reversibel, bukan reaksi ya, tapi proses yang reversibel. Di dalam suatu sistem tertutup, tidak ada energi yang terbawa masuk atau keluar, sehingga tidak ada perubahan massa yang terjadi. Jadi delta U plus M kali V kuadrat per 2 plus MGZ, ini adalah energi kinetik dan ini adalah energi potensialnya sama dengan 0, karena tidak ada energi yang terbawa masuk atau keluar melalui aliran massa. Tetapi energi mungkin saja masuk keluar melalui dinding dalam bentuk panas atau kerja, sehingga neraca energi sistem tertutupnya adalah Q min W sama dengan integral DU plus MV kuadrat per 2 plus MGZ. Nah, batas atasnya adalah keadaan akhir sistem dan batas bawahnya adalah keadaan awal sistem. Di dalam persamaan energi sistem tertutup ini, biasanya energi kinetik dan energi potensial itu dapat diabaikan, sehingga nilainya sama dengan 0. Jadi neraca energinya menjadi delta U sama dengan Q min W. Kerja pada sistem tertutup kita bisa hitung dengan persamaan 9, W sama dengan integral min P dV, atau W sama dengan min P kali delta V, dan P-nya itu bisa dihitung dengan persamaan gas ideal, karena tadi kan kita sekarang sedang membahas gas ideal. Nah, P sama dengan nRT per V kalau di gas ideal kan, karena PV sama dengan nRT. Proses yang pertama adalah yang kita ketahui, yaitu isothermal proses. Isothermal proses ini adalah proses di mana temperatur itu konstan, jadi tidak ada perubahan temperatur. Jika isothermal proses atau temperaturnya itu konstan, maka kita bisa menggunakan persamaan 3.20 dari buku Smith-Van Ness. Jadi untuk menghitung nilai Q dan menghitung nilai W, itu bisa menggunakan persamaan RT dikali ln P1 per P2. Ini diingat sekali lagi, rumus ini hanya berlaku untuk konstan temperatur. Yang berikutnya adalah isobarik proses. Kata kuncinya adalah isobar. Isobar itu tekanannya yang tetap. Isobarik proses. Jadi dP-nya sama dengan 0, tidak ada perubahan pressure di sini. Kalau dia isobarik proses, maka bisa menggunakan persamaan 321, di mana Q sama dengan delta H sama dengan Cp dt. Ini ada lambang IG di sini, artinya adalah ideal gas. Kemudian isokorik itu adalah keyword untuk menyatakan bahwa proses itu volumenya konstan. Untuk proses di mana volumenya konstan, maka Q sama dengan delta U atau sama dengan CV dikali delta T. Selanjutnya adalah adiabatik proses. Nah, proses adiabatik adalah proses di mana tidak ada perpindahan panas antara sistem dan sistemnya ke lingkungan. Jadi intinya tidak ada perubahan sistem dari dan ke lingkungan. Sehingga dQ sama dengan 0, perubahan Q-nya sama dengan 0. Nah, untuk sistem adiabatik, ini kita bisa menghitung, kita bisa menggunakan persamaan di mana T2 per T1 itu sama dengan volume 1 per volume 2 pangkat R dibagi dengan CV. Atau jika persamaannya kita korelasikan dengan tekanan, jika data yang tersedia adalah tekanan, maka menjadi T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat R dibagi dengan CP. Karena yang konstan adalah pressure-nya. Nah, persamaan tersebut bisa juga diekspresikan dalam bentuk persamaan yang ada di tabel berikut ini. Dan di sini nilai gamma di sini adalah menggantikan nilai CPIG per CVIG. Jadi untuk menghitung pressure dan temperatur bisa menggunakan persamaan 323A, 323B, atau 323C, tergantung dari data yang diketahui di problemnya. Dan untuk nilai gamma di sini, itu adalah nilai CP dibagi dengan CV.
Selanjutnya, the first law for an adiabatic process in a closed system combined with equation 313A. Jadi nanti bisa kalian cek lagi di buku Smith-Vaness kalian. Ini ada diambil dari buku Smith-Vaness. Maka persamaan akhirnya untuk menghitung nilai W itu bisa menggunakan persamaan W sama dengan CV kali delta T atau sama dengan R dikali delta T per gamma min 1. Nah, gamanya ini tadi nilainya adalah CP per CV. Atau bisa digunakan persamaan akhirnya jika diketahui pressure dan volume, maka W atau kerjanya adalah sama dengan persamaan yang di 3.27. Tetapi persamaan 3.27 ini hanya bisa digunakan untuk kondisi gas ideal saja dan pada constant heat capacity, jadi CP-nya konstan, kemudian prosesnya itu adalah adiabatik, kemudian dia juga bersifat reversible, dan sistemnya tertutup. Jadi persamaan 327 hanya bisa digunakan untuk kondisi yang ada di board ini. Kalau dia bukan adiabatik, maka pakai persamaan yang tadi di slide-slide sebelumnya, bisa yang isotermal, isobarik, atau isokorik, tergantung kondisi prosesnya sendiri apa. Nah, kita masuk ke sistem tertutup gas ideal atau yang irreversible. Yang tadi yang sebelumnya yang kita bahas adalah sistemnya bersifat reversible, kalau yang ini dia bersifat irreversible atau tidak bisa balik. Proses-proses nyata selalu berlangsung secara tidak reversibel atau biasa juga disebut dengan proses yang spontan. Nah, beda nilai kerja antara proses nyata atau irreversible terhadap yang reversible itu disebut dengan efisiensi isentropik. Perhitungan termodinamika akan selalu dimulai dengan kerja pada asumsi proses yang reversible. Jadi contohnya, ini ada suatu proses berjalan dari langkah 1 ke langkah 2 itu dengan proses yang dia tidak reversible. Untuk menghitungnya, maka kita bisa membuat langkah fiktif. Jadi kita buat dia seolah-olah bersifat reversible dari langkah 1 ke langkah 2 dengan cara membuat 2 langkah tambahan, yaitu dari langkah 1 melalui langkah 3 dulu, kemudian masuk ke step 4, dari step 4 menuju ke step 2. Di sini ada keterangannya bahwa step 1-2 merupakan proses nyata yang ditinjau, kemudian 1-3 adalah proses yang fiktif dan bersifat reversible, 3-4 juga seperti itu, dan 4-2 juga seperti itu. Nah, bagaimana untuk menghitung delta U nyatanya? Maka tinggal ditambahin aja delta U dari step 1 ke 3, delta U dari step 3 sampai 4, dan kemudian delta U dari step 4 menuju step 2. Nah, yang dimaksud dengan efisiensi isentropik itu ini. Jadi, efisiensi isentropik adalah perbandingan dari kerja nyata dibagi dengan kerja reversible. Ini adalah contoh soalnya, kalian coba dulu kerjakan, nanti kita bahas pembahasan atau cara penyelesaiannya di minggu depan. Nah, lanjut ke materi yang terakhir adalah proses tertutup fluida kerja nyata. Fluida kerja nyata biasanya tidak mengikuti persamaan gas ideal di mana PV sama dengan nRT. Begitu pula dengan sifat-sifat lain gas ideal seperti delta U dan delta H yang hanya menggunakan fungsi temperatur. Perhitungan proses yang melibatkan fluida kerja nyata dilakukan dengan cara, pertama memanfaatkan data sifat fluida dalam bentuk tabel dan diagram. Kemudian ini biasa diambil dari buku, literatur, atau dari jurnal. Kemudian memanfaatkan persamaan keadaan dengan perhitungan kerja menggunakan persamaan W sama dengan integral min PV/dV. Perhitungan delta U dan delta H dengan persamaan keadaan tidak bergantung dengan jalannya proses, dan fluida kerja nyata juga dianggap akan mendekati sifat gas ideal ketika tekanannya sama dengan 0. Sebagai contoh, di sini untuk perhitungan perubahan entalpi, proses nyata dari step 1 ke 2 ini dapat diekuivalenkan dengan proses fiktif dari step 1-3, 3-4, dan 4-2. Di sini untuk step 1-3 sifatnya adalah isotermik, jadi terjadi pada temperatur tetap.
Kemudian 34 pada pressure-nya tetap, kemudian 42 itu isotermik, jadi temperaturnya tetap. Nah, untuk menghitung delta H dari langkah 1 ke langkah 2, dari step 1 ke dari poin 1 ke poin 2 maksudnya, kita tinggal menjumlahkan entalpi dari masing-masing step. Jadi dari poin 1 ke 3, kemudian poin 3 ke 4, dan poin 4 ke 2. Bisa diselesaikan dengan persamaan yang ada di bawah ini. Begitu juga untuk perhitungan perubahan energi dalam, sama seperti entalpi tadi. Jadi di sini juga proses nyatanya itu ada dari step 1 ke step 2. Di sini sifatnya tidak eksotermis, jadi T-nya berubah-ubah, volumenya juga berubah-ubah dalam prosesnya. Ini bisa kita permudah cara perhitungannya dengan membuat step baru, langkah baru, yaitu dari langkah 1 ke 6, 6 ke 7, dan 7 ke 2. Untuk menghitung delta U-nya, sama seperti yang tadi entalpi, dijumlahkan masing-masing energi dalam atau U yang ada di masing-masing step di sini, sehingga didapatkan persamaan seperti di bawah ini. Ini untuk yang fluida nyata. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa ditanyakan di Mols, di kolom komentar, atau juga bisa melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat. Selanjutnya, saya mau membahas tentang example yang saya suruh kerjakan minggu kemarin ya. Nah, kemarin kalau nggak salah saya suruh ngerjakan example 2.1. Kita coba ya. Untuk example 2.1 di sini contohnya saya di sini menggunakan Smith Vanes yang edisi 8 karena PDF-nya lebih jelas terbaca dibandingkan PDF yang saya punya untuk yang 7 edition. Nah, ini kayaknya soalnya agak berbeda ya dengan soal yang ada di 7 edition, tapi penjelasannya hampir mirip kasusnya. Jadi di sini ada diketahui Sungai Niagara memisahkan antara United States dari Kanada. Alirannya dimulai dari Danau Erie hingga ke Ontario. Nah, danau ini memiliki perbedaan ketinggian sebesar 100 meter dan kebanyakan dropnya atau jatuhannya itu terjadi dari Niagara Falls dan menghasilkan hydroelectric power generation. Robert Moses Hydroelectric Power Plant menggunakan air dari sungai tersebut dengan kapasitas yang diperlukan itu adalah sebesar 2.300.000 kW dengan maksimum aliran air sebesar 3.100.000 kg per second. Untuk menyelesaikan soal ini, maka asumsikan bahwa 1 kg air sebagai sistemnya. Nah, ini kan hampir mirip dengan yang ada di 2.1 di 7 edition, cuma di sini soalnya lebih diperjelas lagi. Nah, penyelesaian pertanyaan yang pertama adalah berapa potensial energi untuk air yang mengalir keluar dari Danau Erie menuju ke permukaan Danau Ontario. Kemudian yang kedua,
pada kapasitas puncaknya berapa potensial energi yang dirubah menjadi energi listrik di Robert Moses Power Plant. Kemudian yang ketiga, jika temperatur dari air itu tidak berubah sepanjang proses, berapa banyak panas yang mengalir ke atau dari air tersebut. Nah, yang pertama kita selesaikan karena yang pertanyaannya adalah energi potensial, maka kita menggunakan persamaan energi potensial, di mana EP sama dengan mgz, masanya diambil 1 kg, karena sistemnya tadi diambil berupa air 1 kg, ketinggiannya adalah 100 meter, kemudian gravitasinya 9,81, datanya dimasukkan, maka dapat nilai energi potensialnya. Setelah itu yang B, di sini 1 kilowatt itu sama dengan 1000 joule per second. Sehingga kita menemukan electrical energy yang dihasilkan dalam per kilogram air adalah sebesar 2,3 kali 10 pangkat 6 kilowatt dibagi dengan 3,1 kali 10 pangkat 6 kilogram per second. Sama dengan 0,742 kilowatt kilogram second per kilogram. Karena dia dibagi kan ini. Atau jika dikonversi, maka hasilnya sama dengan 742 joule per kilogram. Jadi, fraksi dari potensial energi yang dikonversi menjadi electrical energy adalah sebesar 742 dibagi 981 sama dengan 0,76. Di mana 981 ini adalah energi potensialnya, kemudian electrical energinya itu adalah electrical energy yang kita hitung di poin B ini. Sehingga konversinya itu adalah sekitar 76%. Kemudian, jika air meninggalkan proses pada temperatur yang sama dengan suhu ia masuk, maka di situ tidak ada perubahan internal energi atau delta U-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa menghitung delta EP sama dengan Q plus W, kemudian W-nya tadi sebesar minus 742 joule, dan delta EP-nya sama dengan minus 981 joule, sehingga nilai Q sama dengan delta EP min W sama dengan minus 239 joule. Jadi ini adalah panas yang hilang dari sistem. Itu untuk example 2.1. Hampir mirip sebenarnya dengan example 2.1 yang ada di Smith-Vannes 7 edition. Kemudian setelah 2.1 kalian kemarin tugasnya adalah, saya cek dulu ya bentar. 2.4 ya. Nah, ini example 2.4. Ini sama dengan example yang ada di 7 edition. Jadi ketika suatu sistem mengikuti alur seperti yang ada di gambar ini, di gambar diagram PV, kemudian dia ada 100 joule panas mengalir ke dalam sistem, dan sistem itu melakukan kerja sebesar 40 joule, maka pertanyaan yang pertama, berapa banyak panas yang mengalir ke dalam sistem pada alur AEB. Jadi ini alur AEB. Jika kerja yang dilakukan oleh sistem sebanyak 20 joule. Kemudian yang B, sistem kembali dari B menuju A dengan alur BDA. Jika kerja dilakukan oleh sistem sebanyak 30 joule, berapa banyak sistem menangkap atau melepaskan panas? Apakah sistem itu menangkap atau dia melepaskan panas, dan berapa banyak jumlahnya?
Maka penyelesaiannya di sini kita tentukan dulu untuk alur yang AEB. Di situ kita delta UAB sama dengan 60. Di sini kita hitung dulu untuk delta U totalnya. Delta U total AB sama dengan Q ditambah W. Nah, Q-nya itu kan 100, sementara W-nya minus 40. Q-nya 100, di sini 100 joule of heat flows into the system, masuk ke sistem, jadi dia positif. Sementara sistem melakukan kerja sebanyak 40 joule. Karena dia melakukan kerja, maka W-nya itu bernilai negatif. Jadi 100 minus 40 sama dengan 60 joule. Untuk bagian alur yang AEB, delta U totalnya kan tadi 60 dari perhitungan ini. Maka sama dengan Q plus W sama dengan Q minus 20, karena kerja yang dilakukan oleh sistem untuk poin A tadi adalah 20 joule. Maka nilai Q AEB-nya sama dengan 80 joule. Jadi di sini dimasukkan nilai delta U-nya, di sini 60. Jadi 60 sama dengan QAEB minus 20. Jadi QAEB sama dengan 60 plus 20 sama dengan 80 joule. Sedangkan untuk alur yang BDA sama, jadi delta U BA sama dengan minus delta UAB. Di sini kita lihat bahwa yang 60 joule itu adalah delta U A ke B. Sementara yang untuk yang poin B ini adalah alurnya dari B ke A, jadi kebalikannya. Jadi dari 60 jadi minus 60. Sama dengan QBDA plus WBDA. Nah, WBDA-nya kan 30 di soalnya. Maka delta UBA sama dengan QBDA plus 30, QBDA-nya sama dengan minus 60 dikurang dengan 30 sama dengan minus 90 joule. Karena minus, maka berarti panasnya ditransfer dari sistem menuju lingkungan untuk poin yang B. Setelah itu, setelah example 2.4, kemarin kita juga saya suruh mengerjakan example 2.5. Example 2.5-nya di sini agak beda ya. Kalau di yang 7 edition itu, example 2.5 itu adalah yang tentang fase. Sepertinya kalian tentang phase rule atau hukum fase itu kalian mungkin bisa aja ya menyelesaikannya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian tanyakan di grup kalau kalian memang belum bisa menyelesaikan yang example 2.5. Kemudian kita lanjut ke penyelesaian example 2.6. Nah, example 2.6 yang ada di 7 edition itu sama dengan example 2.5 yang ada di buku saya yang 8 edisi ke-8. Jadi ada horizontal piston atau silinder yang di arrangement atau diatur pada temperatur konstan. Nah, piston ini dalam bentuk silinder dengan nilai friksinya itu bisa diabaikan dan external force-nya itu memiliki tekanan 14 bar. Inisial gas volumenya 0,03, jadi volume awalnya 0,03. Kemudian external force dari piston itu menurun secara gradually dan gasnya terekspansi secara isotermal hingga volumenya itu double atau 2 kali dari volume awalnya. Jika volume dari gas itu berhubungan dengan pressure-nya, maka PV pangkat T-nya itu konstan. Jadi yang ditanyakan apakah kerja yang dilakukan oleh gas itu bisa merubah atau memindahkan dari external force-nya. Di sini bisa dihitung bahwa kita pertama menggunakan persamaan equation 1.4 dulu, bahwa kerja sama dengan minus integral V2 V1 PdV atau sama dengan minus K integral V2 V1 dVT per V pangkat T sama dengan min K ln V2 pangkat T per V1 pangkat T. Kenapa di sini tiba-tiba muncul ln? Karena integral dari dVT per VT itu sama dengan ln ya, ln
Len V jadinya. Nah, baru dimasukkan kan batas atas batas bawahnya len V2 min len V1. Kalau len itu kalau dikurang dia jadinya bagi, makanya jadi len V2 per V1. Nah, setelah itu nilai K itu bisa dihitung dengan K sama dengan PVT, dapat nilainya 42.000 Joule. Kemudian dengan volume satunya adalah 0,03, volume 2-nya 0,06, karena di soalnya dijelaskan bahwa terjadi ekspansi sehingga volumenya itu double, maka nilai kerjanya tadi sama dengan minus 42.000 len 2. Jadi di sini nilai K-nya minus K-nya dimasukkan 42.000, kemudian nilai len V2 per V1 adalah len 0,03 dibagi dengan 0,06 adalah len 2, jadi buayanya sama dengan minus 29.112 Joule. Final pressure-nya P2-nya sama dengan K per V2 pangkat T, dimasukkan nilai K-nya, kemudian volume 2-nya kan 0,06, hasilnya 700.000 Pascal atau sama dengan 7 bar. Kemudian yang selanjutnya adalah example 2.9 ya. Ini beda example 2.9-nya. Jadi example 2.9 itu penyelesaiannya sama dengan contoh soal yang tadi ada di slide kita untuk contoh soal kapasitas panas. Jadi kalian bisa pelajari dari contoh soal yang saya jelaskan di slide PowerPoint tadi. Kemudian ini 2.17. 2.17 itu tentang ini ya, sistem terbuka. Kita coba lihat di sini. Oke, di edisi 8 nggak ada ya. Saya coba buka yang edisi 7. Nah, ini untuk yang example 2.17, jadi ada air di suhu 200 Fahrenheit dipompa dari storage tank dengan kecepatan 50 galon per menit dengan menggunakan pompa yang menyuplai kerja sebesar 2 horsepower
Air kemudian dilewatkan melalui heat exchanger dan memberikan laju alir panas sebesar 40.000 BTU per menit, dan dia di-deliver, dikirimkan gitu atau dipompa menuju second storage tank, tangki kedua dengan elevasinya sebesar 500 feet di atas tangki pertama. Berapakah temperatur dari air yang dikirimkan dan masuk ke dalam tangki kedua? Di sini sistemnya adalah open system karena ada perubahan aliran massa. Oleh karena itu, pertama kita menghitung nilai Q-nya dulu. Di sini nilai Q-nya bernilai minus karena kerja berlangsung dari sistem ke lingkungan. Kemudian kalau di sini kalian bingung kenapa ada nilai 7,48, nilai 7,48 ini adalah konversi dari galon ke feet pangkat 3. Karena di soalnya tadi kan satuannya itu adalah 50 galon per menit. Sementara kita mau menghitung nilai Q itu dalam satuan British, jadi kita harus konversi dulu dari galon ke feet pangkat 3. Sehingga hasilnya dari 50 galon tadi dia menjadi 402 pound per menit. Nah, di sini kemudian nilai 60,1 itu adalah densitas dari air. Setelah itu kita menghitung nilai Q-nya minus karena di sini kerjanya berlangsung dari sistem ke lingkungan. Kemudian menghitung WS atau work shaft, kerja porosnya, di mana kerja poros sama dengan 2 horsepower, ini horsepower-nya, dikali dengan 42,41, ini adalah konversi dari BTU per menit ke horsepower, dari konversi dari horsepower ke BTU per menit. Kemudian 402 ini adalah volume dari flow rate-nya. Sehingga hasilnya ketika dihitung menjadi 0,21 BTU per pound. If the local value of G is taken as the standard value 32,174, maka potensial energi yang mungkin terbentuk adalah sebesar G per GC kali delta Z. Jadi GC-nya sebesar 32,174, nilai G-nya juga 32,174. Bedanya adalah beda antara G dan GC itu adalah beda di satuannya. Kemudian dikali dengan delta Z-nya. Delta Z itu adalah perbedaan dari ketinggiannya, di mana tadi dikatakan di soal bahwa antara tangki 2 dan tangki 1 itu elevasinya atau perbedaan ketinggiannya itu adalah sebesar 50 feet. Jadi ini 50 feet. Nah, 778,16 ini adalah juga untuk konversinya. Sehingga didapat nilai 0,06 BTU per pound. Setelah itu untuk menghitung delta H, kita bisa menggunakan equation 2.32b, sehingga nilai delta H-nya didapatkan sebesar minus 99,35. Setelah itu kita gunakan steam table untuk menghitung atau menentukan entalpi dari liquid water pada suhu 200 Fahrenheit. Nah, ini kalian buka di steam table kalian yang ada di appendix. Steam table itu ada di appendix F. Jadi nanti kalian buka appendix F kalian, di situ ada steam table F1, tabel F2, F3 dan F4. Untuk F1 dan F2 itu adalah properties untuk saturated dan superheated steam dengan satuan internasional, dan F3 dan F4 itu untuk yang English unit. Jadi ada 2 jenis. Kita buka dulu ya appendixnya, saya kasih lihat. Oh, di PDF ini nggak lengkap. Sebentar di sini ya. Nah, ini steam table.
Jadi ini steam table yang tadi disebutkan, kalau di edisi 8 itu ada di appendix E. Jadi di steam table itu kita bisa terbagi menjadi saturated dan superheated. Di sini kita lihat dari awal ya. Nah, jadi untuk yang E1 ini adalah untuk saturated steam, dan untuk yang E2 itu adalah untuk yang superheated. Kalau saturated itu adalah dia jenuh steamnya, kalau superheated itu sudah lewat jenuh. Jadi di sini kita bisa melihat nilai spesifik volume, internal energi, dan entalpi, serta entropi. Nah, untuk mencari nilai entalpi tadi tinggal dicari aja pada suhunya 200, kondisinya tadi 200 Fahrenheit. Ya kan, kalau nggak salah suhunya 200 Fahrenheit ya. Nah, pada liquid water pada 200 Fahrenheit nilai H-nya sama dengan 168,09 BTU per pound. Dari sini maka kita bisa cari nilai entalpi 2-nya. Delta H-nya tadi sudah diketahui dari perhitungan, kemudian nilai H1-nya diketahui dari appendix di buku Smith-Vaness, sehingga dapat nilai H2-nya adalah sekitar 68,74 BTU per pound. BTU per pound-nya. Nah, untuk menghitung temperaturnya, kita bisa hitung dari nilai entalpi yang kita dapatkan. H2 ini kan adalah entalpi pada kondisi kedua atau pada kondisi saat air memasuki tangki 2. Nah, untuk menghitung T-nya dari entalpi tersebut, kita bisa menggunakan metode interpolasi. Jadi dipakai interpolasi untuk T-nya sebesar kita interpolasi, misalnya untuk T-nya sebesar 100 derajat Fahrenheit, itu dimasukkan entalpinya berapa, kemudian untuk entalpi sebesar 68,74 itu T-nya berapa. Nanti dari interpolasi itu kita akan dapatkan bahwa nilai T-nya itu adalah 100,74 Fahrenheit. Jadi entalpi 68,74 itu dicocokkan dengan data yang ada di steam table. Di steam table itu kan tapi angkanya nggak ada nilai yang 100,74. Nanti kalian interpolasi antara data yang mendekati. Contohnya di sini, kalau di uh, edisi ke-8 ini sepertinya nggak ada yang untuk satuan British. Jadi di sini cuma ada untuk satuan internasional. Kita contohkan aja ya di sini. Jadi nanti kalian lihat yang di 7 edition ya, kalau untuk yang British. Nah, di sini misalkan saja contohnya ya. Contohnya yang kalian cari itu adalah pada suhu 280. Oh, di sini kalau di sini datanya lengkap banget ya. Kalau yang di 7 edition itu agak beda. Jadi kalau di 7 edition itu kita harus menginterpolasi karena datanya itu agak jauh berbeda. Contohnya di sini. Misalnya kalian pingin di sini kan ada delta H-nya nih. Delta H-nya untuk saturated liquid misalnya. Nah, di sini kan datanya adanya 21 dan 25. Sementara data kalian itu misalnya ada di 60, nah, cari yang 60 ya. Nah, nih, datanya kan adanya 67,13 dan 71,31. Sementara data kalian tadi adalah sekitar 68,74. Maka suhunya di sini kalian interpolasi dari yang 289,15 dengan entalpinya 67 dan 290,15 dan entalpinya 71,31, kalian interpolasi nanti dapat nilai T untuk entalpi sebesar 68,74 menggunakan steam table atau appendix F di buku Smith-Vaness yang 7 edition.
dan ini khusus untuk persamaan yang bersifat dia adalah British gitu. Pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Kalau kalian masih ada pertanyaan dan bingung dengan penjelasan yang saya sampaikan, bisa ditanyakan lewat Mols atau via grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.